Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Seperti kata nenek saya, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan channel yang satu ini. Dan biar jadi sayang, tentunya kita harus sering-sering mampir ke sana untuk dengar suara Bang Mabar Kriminal yang pastinya seru untuk disimak. Terutama dengan pilihan kasus yang beragam serta dilengkapi dengan footage asli. Walaupun channel Mabar Kriminal masih pendatang baru, tapi saya jamin dalam waktu sesingkat-singkatnya akan bikin kalian betah untuk nongkrong karena ceritanya disusun dengan sangat apik. So jangan lupa di subscribe karena subscribe itu sangat-sangatlah gratis. Bagi seorang ibu tunggal yang ingin mencari jodoh, hal tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan. Terutama jika mendapatkannya melalui kencan online, di mana awalnya mereka hanya mengenal melalui foto dan tidak tahu tentang latar belakang masing-masing. Walaupun tidak semua pasangan yang bertemu secara online berakhir menyedihkan, namun bagaimana jika kamu adalah salah satu orang yang sedang sial dan bertemu pria mengerikan? Melbourne adalah kota terbesar yang terletak di negara bagian Victoria, Australia, yang merupakan pusat industri budaya dan seni di negara tersebut. Sejak didirikan, kota yang modis dan retro ini telah memiliki sejarah lebih dari 170 tahun. Dengan iklim laut yang sejuk dan lembab sepanjang tahun, serta tanpa suhu dingin ekstrim di musim dingin, dan tidak ada panas terik di musim panas, hal ini menarik banyak orang-orang Cina yang kaya untuk pindah dan menetap di sana. Namun di awal Februari 2021, komunitas Tionghoa di daerah Eping tiba-tiba dikejutkan dengan hilangnya seorang wanita bernama Zhang Ju, yang karena hal ini, mereka berusaha keras menyebarkan semua info demi untuk segera menemukannya. Zhang Ju sendiri merupakan seorang ibu tunggal dengan seorang putra berusia 8 tahun bernama Min yang menunggunya sendirian di rumah, sehingga banyak orang yang merasa khawatir dengan keadaan bocah itu. Setelah mendengar kabar tentang sang putri, orang tua Zhang Ju segera terbang dari Cina. Namun setibanya di Australia karena aturan pandemi yang ketat, saat itu mereka harus melakukan karantina selama 2 minggu dan ditempatkan di hotel terdekat dari bandara. Orang pertama yang melaporkan hilangnya Zhang Ju adalah pacarnya yang bernama Jun Cheng. Menurut pria itu di hari hilangnya sang kekasih, saat itu dia sedang berkunjung ke rumahnya. Namun beberapa waktu kemudian, Zhang Ju berpamitan keluar dan setelahnya menghilang begitu saja. Dia bahkan tidak membawa ponsel dan hanya memakai piyama berwarna pink muda. Sedangkan putranya sedang makan malam sambil menunggu kepulangan sang ibu. Hingga tengah malam ketika Zhang Ju masih belum kembali, Jun Cheng pun membawa Min keluar untuk mencarinya. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menemukannya. Zhang Ju yang berusia 33 tahun merupakan anak tunggal yang berasal dari keluarga kaya. Dia sangat disayangi oleh keluarga besarnya yang selalu mendukung keinginannya. Di awal-awal kepindahannya ke negara itu, dia tinggal bersama suaminya. Namun karena hubungan keduanya tidak stabil, mereka seringkali bertengkar dan pada akhirnya bercerai. Karena Zhang Ju yang mendapatkan hak asuh penuh atas putranya, dia pun berhenti dari pekerjaan dan memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjaga anaknya. Meskipun hal ini cukup berat, namun dia tidak perlu khawatir tentang uang. Setelah berhenti bekerja, Zhang Ju pun memiliki lebih banyak waktu luang. Karena masih muda dan memiliki selera fashion yang bagus, sehingga dia seringkali membagikan berbagai pengalaman berbelanja di media sosial, dan postingan ini disukai oleh banyak followers. Suatu hari, Zhang Ju secara tidak sengaja melihat beberapa gadis muda dan modis yang sedang berbelanja, serta membawa barang-barang mewah. Dan seketika Zhang Ju mendapat ide untuk mendapatkan pekerjaan impian. Dia pun mulai bergabung dalam sebuah agensi yang melakukan jasa shopping, dan usahanya berhasil, karena di bidang tersebut dia mendapatkan banyak uang. Karena sang putra tidak merepotkan, sehingga dia pun bisa melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Namun dalam hatinya, sebagai wanita muda yang masih sehat, dia juga membutuhkan pelampiasan batin. Zhang Ju bahkan seringkali merasa iri pada kenalannya yang memiliki suami dan bisa bercinta kapan saja.
Selain alasan tersebut, dia juga merasa sedih ketika melihat dalam setiap kegiatan sekolah, teman-teman putranya didampingi oleh orang tua lengkap, sedangkan mereka hanya berdua saja. Walaupun Zhang Ju merasa kasihan pada Min, namun mencari suami baru bukanlah hal mudah. Terutama karena lingkaran pertemanannya tidak banyak, dan pelanggannya adalah para wanita. Karena cukup sulit untuk bertemu para pria secara langsung, dia pun memberanikan diri untuk bergabung dalam situs kencan online. Dengan wajah manis serta tubuh yang masih segar, dalam waktu singkat Zhang Ju banyak menarik perhatian para pria. Yang menurut sahabatnya, saat itu Zhang Ju sempat kewalahan, karena mendapat banyak pesan dari pria-pria tersebut, yang salah satunya adalah Jun Cheng. Walaupun secara perlahan, namun Jun Cheng yang melakukan pendekatan secara halus, berhasil berkenalan dan berpacaran. Hanya saja setelah sebulan, Zhang Ju merasa tidak cocok dengan pria itu. Dalam penyidikan, polisi yang melakukan pemeriksaan pada media sosial Zhang Ju tidak menemukan adanya keanehan. Selain cukup dekat dengan beberapa pelanggan wanita, dia hanya berhubungan dekat dengan Jun Cheng. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Zhang Ju adalah pribadi yang baik hati, pekerja keras dan tidak suka pamer. Dia tidak pernah bertengkar dengan orang lain, sehingga kemungkinan tentang adanya motif balas dendam sangat tidak mungkin. Karena tidak menemukan apa-apa, polisi pun mulai beralih pada Jun Cheng, yang di hari kejadian merupakan orang yang melaporkan hilangnya Zhang Ju, sekaligus orang terakhir yang melihatnya. Yang berdasarkan hasil penyidikan, diketahui walaupun mereka berhubungan, namun keduanya tidak terlalu dekat seperti pasangan kekasih pada umumnya. Jun Cheng sendiri seorang tukang kayu yang berasal dari Malaysia. Dia pindah ke Australia di tahun 2017, yang di sini pria itu bekerja sebagai teknisi pengelasan di metalurgi Hanjie. Selama penyidikan, pria berusia 38 tahun ini sangat membantu. Yang di awal-awal Zhang Ju menghilang, dialah yang mengantar Min berangkat sekolah. Menurutnya beberapa menit sebelum Zhang Ju hilang, dia sempat menjawab sebuah panggilan telepon, namun wajahnya tampak cemas, dan setelahnya berpamitan keluar rumah dengan alasan ingin jalan-jalan. Yang sebelum pergi, dia menitipkan putranya pada Jun Cheng. Yang karena hal inilah dia menduga bahwa kemungkinan Zhang Ju telah diculik. Namun salah seorang teman Zhang Ju sebut saja bernama Lin, memberikan pernyataan yang berbeda. Menurutnya Zhang Ju pernah mengatakan bahwa setelah sebulan berpacaran, dia ingin memutuskan Jun Cheng karena telah menemukan pria lain yang lebih baik. Selain itu, Lin tidak percaya jika Zhang Ju dengan mudahnya menitipkan Min pada pria yang baru dikenal, karena selama ini dia tidak pernah mempercayakan putranya pada siapapun. Menurut beberapa tetangga, pada malam di hari kejadian, mereka sempat mendengar suara pertengkaran dari rumah Zhang Ju. Namun suara tersebut bukanlah suara Zhang Ju, melainkan suara pria. Sedangkan tetangga yang tepat berada di sebelah rumah Zhang Ju, mengaku di hari itu melihat seorang pria Asia yang mengetuk pintu tepat 2 hari setelah Zhang Ju menghilang. Dia bahkan sempat bertanya pada sang tetangga, apakah di rumah mereka memiliki kamera CCTV. Namun sang tetangga tidak menanggapi pertanyaan tersebut karena tidak tahu siapa pria itu. Dan berdasarkan identifikasi melalui foto, mereka memastikan jika pria itu adalah Jun Cheng. Dalam pemeriksaan CCTV di sekitar rumah Zhang Ju, terlihat sebuah mobil berwarna hitam yang mencurigakan. Mobil tersebut terekam beberapa kali melewati rumah wanita itu di hari yang sama saat Zhang Ju menghilang. Dan polisi tidak cukup kaget ketika mengetahui mobil itu merupakan milik Jun Cheng. Meskipun dilaporkan sebagai orang hilang, petugas tidak percaya bahwa Zhang Ju telah diculik. Namun ketika akan kembali menanyai Jun Cheng yang biasanya kooperatif, kali ini dia tampak berusaha menghindari polisi. Bahkan di lain waktu dia membatalkan pertemuan dan menginap di rumah temannya. Tidak cukup sampai di sana, Jun Cheng juga mengganti nomor telepon dan menonaktifkan ponselnya. 10 hari sejak kejadian, saat polisi sedang menuju ke rumahnya, mereka melihat Jun Cheng yang sedang berkendara dan membawa sebuah koper. Tidak ingin kehilangan pria itu, mereka segera mengikutinya, yang ternyata mobil tersebut menuju ke bandara Melbourne. Setibanya di sana saat melihat kedatangan polisi, Jun Cheng bersiap-siap akan melarikan diri, namun dia gagal karena dikepung oleh beberapa petugas. Saat digeledah, Jun Cheng diketahui membawa uang sejumlah 52 juta. Dia berencana terbang dari Melbourne ke Adelaide dan setelahnya menuju ke Perth sebelum akhirnya ke Malaysia.
Dalam interogasi, dia membantah terlibat atas hilangnya Zhang Ju dan bersikeras mengatakan jika wanita itu pergi atas kemauan sendiri. Bahkan Jun Cheng menantang polisi untuk bertanya secara langsung pada putra Zhang Ju. Namun karena Zhang Ju belum ditemukan dan polisi belum menemukan bukti secara langsung atas keterlibatan pria itu, sehingga Jun Cheng pun dibebaskan dengan uang jaminan. Di saat bersamaan orang tua Zhang Ju yang baru selesai menjalankan karantina, saat itu meminta maaf pada polisi karena tidak bisa segera datang untuk bergabung melakukan pencarian. Namun mereka sangat bersyukur atas penanganan yang sangat cepat setelah mendapat laporan orang hilang. Dan selama kasus masih dalam penyidikan, orang tua Zhang Ju yang percaya putrinya telah diculik, setiap harinya memeriksa kotak surat dan berharap jika menemukan surat dari penculik yang mungkin saja meminta uang tebusan, dan mereka bersedia membayarnya asalkan Zhang Ju kembali dalam keadaan sehat. Dalam masa-masa itu, polisi yang masih melakukan pencarian bahkan telah menggeledah dalam radius 3 km dan menurunkan anggota penyelam profesional untuk mencari di bawah air. Namun hingga saat itu, mereka masih belum menemukan apa-apa. Ketika polisi mencari info dari beberapa kenalan Zhang Ju, salah seorang temannya memberitahu bahwa Jun Cheng adalah pria controlling yang suka mengatur segalanya. Yang hal ini membuat Zhang Ju sangat tidak nyaman. Dan saat itu dia juga sedang melakukan pendekatan dengan pria lain bernama Eric, serta berencana mengundangnya ke rumah untuk makan malam. Tetapi sayangnya alih-alih memutuskan hubungan dengan Jun Cheng, Zhang Ju justru masih berkomunikasi dan menerima hadiah dari pria itu. Selama 4 bulan ke depan, kasus Zhang Ju masih belum menemukan petunjuk apapun, dan perlahan orang-orang mulai melupakan kasus tersebut. Namun polisi yang sebelumnya memeriksa ponsel Jun Cheng dan menemukan riwayat pencarian internet dengan kata kunci tempat pembuangan sampah yang paling bau, serta berapa lama vonis kasus pembunuhan di Australia, di saat itulah polisi meyakini bahwa kemungkinan Zhang Ju berada di sana. Pada 18 Juni, polisi pun mendatangi tempat pembuangan sampah Wollert yang berada di pinggiran kota Melbourne dan mulai melakukan penggeledahan. Walaupun saat itu bukan musim panas dan suhu udara masih tinggi, namun para petugas dengan sabar menggali ratusan ton sampah, di mana mereka harus berjalan melewati lumpur setinggi lutut. Dengan dibantu para pekerja di sana, selama 4 hari mereka memilah kantong-kantong sampah yang telah mengeluarkan aroma busuk. Setelah membongkar sana-sini, pada sore hari salah seorang pengemudi forklift menemukan sebuah kantong yang berbau seperti dajjal. Yang setelah dibuka, di dalamnya ditemukan sisa tubuh bagian atas dengan warna kulit yang memutih seperti ikan mati. Karena jasad yang masih memakai baju tidur berwarna pink tersebut dibungkus menggunakan selimut, sehingga pembusukan terjadi dengan cepat. Berdasarkan hasil tes DNA, forensik memastikan jika potongan tubuh yang memiliki banyak luka tusuk serta lebam itu merupakan milik Zhang Ju. Dan dengan adanya bukti-bukti tersebut, Jun Cheng pun kembali ditangkap. Yang setelah melalui interogasi panjang, pada akhirnya pria itu mengakui segalanya. Sama seperti Zhang Ju, Jun Cheng bergabung di situs kencan online dengan tujuan untuk mencari kekasih. Dan ketika mereka bertemu secara langsung, dia pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Selain cantik dan berbakat, wanita itu sangat suka membicarakan banyak hal, sedangkan Jun Cheng merupakan tipe pendengar yang baik, sehingga dia merasa bahwa Zhang Ju adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangannya. Agar hubungan mereka berjalan dengan lancar, dia tidak merasa sayang menghabiskan uang, karena wanita itu menyukai dunia kecantikan dan barang-barang mewah. Namun di tengah perasaannya yang sedang berbunga, Jun Cheng tiba-tiba mengetahui bahwa selama mereka berhubungan, Zhang Ju juga menjalin hubungan tanpa status dengan banyak pria, yang salah satunya adalah Eric. Dan dengan kemunculan pria itu, membuat Jun Cheng merasa tidak tenang. Selain menyadari sikap Zhang Ju yang mulai menjauh, dia juga merasa kesal ketika tanpa sengaja mendengar sang kekasih berencana akan mengundang pria lain untuk berkencan di rumahnya. Karena frustasi dia pun beberapa kali mengkonfrontasi Zhang Ju, namun wanita itu selalu menghindar. Di hari kejadian, dia mendatangi rumah Zhang Ju dengan mengendarai mobil Mazda hitam yang terekam dalam CCTV. Setibanya di sana sekitar jam 5 sore, saat itu Zhang Ju baru selesai menyiapkan makan malam, dan mereka bertiga pun makan bersama. Setelah Min masuk dan bermain di dalam kamar, mereka pun masuk ke kamar lain. Yang di sana Jun Cheng mengkonfrontasi, serta menuduh sang kekasih telah berkencan dengan pria lain. Mendengar perkataan tersebut,
Seketika Zhang Ju mengambil kesempatan dengan mengajaknya untuk putus saja. Namun Juncheng yang emosi semakin meradang dan menikam Zhang Ju sebanyak 6 kali menggunakan sajam yang dibawanya dari rumah. Setelah memastikan Zhang Ju tewas, dia pun membungkus jasadnya dengan selimut yang kemudian disembunyikan dalam lemari di ruangan cucian. Karena pintu kamar dalam keadaan tertutup, sehingga Min yang berada di sebelah tidak mengetahui apa yang terjadi. Sehingga dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa, Juncheng mulai membersihkan TKP. Dan saat sang putra mencari ibunya, Juncheng yang berpura-pura tidak tahu, dengan menggunakan mobil, dia mengajak bocah itu berkeliling mencari Zhang Ju. Saat tengah malam, dia pun membawa Min pulang ke rumah dan mengantarnya untuk tidur. Setelahnya dia menghubungi teman serumahnya bernama Wang dan meminta bantuan untuk membereskan kekacauan yang telah terjadi. Namun saat tiba di sana dan melihat jasad Zhang Ju, pria itu tampak ketakutan. Dia hanya bisa terduduk tanpa bisa berkata-kata. Namun ketika Juncheng memintanya untuk mengambil tempat sampah yang berada di luar rumah, Wang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Selama beberapa waktu dia bersembunyi di perpustakaan setempat, hingga akhirnya Juncheng menelpon dan mengancam untuk tidak melapor. Saat Wang ditanyai oleh polisi, dia mengaku tidak berani melapor atau bertindak macam-macam karena takut akan dihabisi. Yang karena hal ini di malam itu, dia tidak berani kembali ke rumah yang ditinggali bersama Juncheng di daerah Doncaster dan memilih untuk menginap di Crown Casino. Dan keterangan Wang sangat cocok dengan kesaksian tetangga yang sempat mendengar suara pria yang sedang bertengkar, yang ternyata suara tersebut adalah suara Juncheng yang sedang marah-marah di telepon. Karena gagal mendapatkan bantuan, sehingga Juncheng memindahkan jasad Zhang Ju sendirian yang dimasukkan ke tempat sampah beroda. Setelahnya dia berkendara ke daerah ujung barat Heidelberg untuk meletakkan tempat sampah tersebut di tempat pembuangan sampah setempat bersama tempat sampah lainnya. Keesokan harinya setelah mengantar Min ke sekolah, dia kembali ke lokasi sampah tersebut. Dan ketika melihat kotak sampah yang telah dikosongkan, dia pun mengembalikannya ke rumah Zhang Ju. Dalam persidangan yang dilakukan 2 tahun kemudian, semua pernyataan Juncheng tentunya dibantah oleh keluarga Zhang Ju. Mereka adalah keluarga berada dan selalu mencukupi semua kebutuhan sang putri, sehingga alasan Juncheng yang telah menghabiskan banyak uang untuk Zhang Ju sangat tidak masuk akal. Dan karena Zhang Ju telah meninggal, dia tentunya tidak bisa lagi membela diri. Sedangkan Wang yang juga menjadi saksi, mengatakan bahwa ketika Juncheng mengetahui hubungan Zhang Ju dengan pria lain, dia pun mengatakan akan membunuh wanita itu dan setelahnya mati bersama-sama. Berdasarkan kesaksian tersebut, hakim mengklaim bahwa Juncheng adalah pria kejam yang hanya karena cemburu sehingga memperlakukan korban seperti sampah. Mereka bukanlah pasangan suami istri dan baru berpacaran selama sebulan, sehingga korban bebas berbicara atau bertemu orang lain. Lagi pula dia sudah tidak tertarik lagi pada Juncheng. Namun Juncheng yang tidak terima justru menguntit dan memeriksa ponsel korban, serta berkeliaran di lingkungan rumahnya untuk mengintai siapa saja pria yang datang bertamu. Dan dalam persidangan akhir, dia pun divonis 28 tahun penjara dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 23 tahun. Dan setelahnya dia akan dideportasi kembali ke Malaysia. Dengan adanya kejadian ini terungkap sebuah fakta baru bahwa di Malaysia Juncheng sebenarnya telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Sejak pindah ke Australia, sang istri kesulitan untuk menghubungi Juncheng dan selama itu pula dia tidak mengirim uang untuk anak-anaknya. Pada awalnya tidak satupun keluarganya yang mengetahui tentang kasus ini. Hingga ketika salah seorang bibinya memberitahukan kabar tersebut, istri Juncheng pun segera mengajukan perceraian. Selama 2,5 tahun menunggu proses hukum berjalan, orang tua Zhang Ju yang tinggal di Melbourne mulai mengalami kesulitan. Selain karena kendala bahasa, mereka mulai sakit-sakitan. Dan akibat meninggalkan bisnisnya di Cina, mereka tentunya tidak memiliki pemasukan. Mereka juga tidak bisa bekerja akibat terkendala visa, yang pada akhirnya untuk bertahan hidup mereka pun menguras uang tabungan. Ketika mengetahui hal ini, komunitas Tionghoa di daerah tersebut beramai-ramai membantu dengan memberikan donasi. Dan untuk sementara waktu, mereka merawat sang cucu sebelum akhirnya dijemput oleh ayah kandungnya. Namun yang paling menyedihkan, hingga saat ini setiap malam di dalam tidurnya, Min masih sering menangis ketakutan dan berharap ibunya segera pulang.